Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, langsung saja ke TKP. Pada kesempatan ini Bapak Guru Keren akan coba memberikan penjelasan mengenai materi pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan ini yang pertama Bapak akan coba bahas dari pengurangan pecahan, pengurangan pecahan, dengan penyebut yang sama. Penyebutnya sama. Nah, penyebutnya sama. Penyebut. Kalau kita bilang penyebut berarti yang berada di bawah itu kita namakan penyebut. Nah, kalau penyebutnya sama, cara pengurangan pecahannya seperti apa? Sangat mudah, perhatikan. Misalkan kita punya contoh seperti ini. 2/3 dikurangi 1/3. Nah, perhatikan penyebutnya atau bagian bawahnya sama tidak nih? Nah, sama tidak? Nah, sama kan? Kalau sama berarti kita tarik garis, kemudian kita tulis lagi. Nah, berarti atasnya, untuk mengisi bagian atasnya ini, berarti tinggal 2 dikurangi 1 nih. 2 dikurangi 1 hasilnya berapa? 1. Nah, berarti jawabannya 1/3. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke pengurangan, masih sama ya, masih membahas penyebutnya sama. Jadi, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Perhatikan kalau misalkan ada contoh lagi seperti ini. 7/4 dikurangi 5/4. Nah, maupun penjumlahan maupun pengurangan, yang pertama kali kalian harus lihat adalah bawahnya atau penyebutnya. Ketika penyebutnya sama, maka tarik garis kemudian tulis lagi. Selesai. Kemudian cara mengisi bagian atasnya seperti apa? Cara mengisi bagian atasnya adalah tinggal 7 kemudian dikurangi dengan 5, karena ini menggunakan operasi pengurangan. Nah, 7 dikurangi 5 berarti berapa? 2. Nah, 2/4. Nah, 2/4 ini bisa tidak kita perkecil lagi? Oh, ternyata bisa. Dengan menggunakan angka berapa? Ayo, angka berapa? Nah, dengan menggunakan angka 2, tepat sekali. 2 dibagi 2 berapa hasilnya? Berapa, Sa? 1. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Nah, selesai sudah. Jadi, 7/4 dikurangi 5/4 adalah 1/2. Mau contoh lagi? Oke, sekarang perhatikan lagi, masih dengan penyebut yang sama. Kita coba contoh soal yang lain. 8/3 dikurangi 4/3. Berapakah jawabannya? Ingat, kalau misalkan mau mengerjakan contoh soal seperti ini, maka yang harus pertama kalian lihat adalah penyebutnya, bawahnya dilihat dulu. Kalau sama berarti ditulis lagi. Kemudian untuk mengisi bagian atasnya berarti 8 dikurangi 4. Berapa 8 dikurangi 4? 4. Berarti jawabannya 4/3. Apakah 4/3 bisa diperkecil? Tidak. Maka kita jawabannya cukupkan pada 4/3. Oke? Paham? Baik, kalau paham kita coba masih dalam pengurangan yang sama, yaitu pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli dengan pecahan. Seperti apa bilangan asli dengan pecahan? Perhatikan. Kalau misalkan ada contoh soal seperti ini. Perhatikan. 4 dikurangi 1/4. Nah, perhatikan. Ini kan ini angka 4 ya. Nah, ini kan bilangan asli nih. Kemudian ini kan pecahan nih. Nah, jadi 4 ini sebenarnya itu 4/1. Nah, tapi 1/1-nya ini tidak ditulis.
Atau lebih gampangnya gini deh. Setiap kalian menemukan bilangan dikurangkan dengan bilangan asli atau setiap kalian menemukan bilangan asli dikurangi dengan bilangan pecahan, maka bilangan asli itu pasti per 1. Contoh 4 berarti 4 per 1. Kalau 5 berarti 5 per 1. Kalau 6 berarti 6 per 1. Kalau 7 per 1. Nah, paham ya? Bapak ulangi lagi, kalau kalian menemukan bilangan bulat dikurangkan dengan pecahan atau pecahan dikurangkan dengan bilangan bulat, maka bilangan bulat itu per 1. Ya, ini kan bilangan bulat nih, 4 nih. 4 dikurangi 1 per 4. Yang sebelah sini bilangan bulat, yang sebelah sini pecahan. Cara mengerjakannya seperti apa? Ingat, 4 ini, bilangan bulat ini otomatis per 1. Ya, otomatis per 1. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Perhatikan. Gini. Berarti ini kita harus samakan dulu penyebutnya nih. 4 ini kan 4 per 1. 4 per 1 dikurangi 1 per 4. Nah, perhatikan ini 1, ini 4. Penyebutnya sama apa berbeda? Berbeda. Kalau berbeda udah kita kalikan biar cepat. 1 kali 4 jawabannya 4. Lalu kita kali silang. 4 kali 4 jawabannya 16. 1 kali 1 jawabannya 1. Berarti 16 kurangi 1 berapa? 15 per berapa? Per 4. Nah, 15 per 4 bisa diperkecil lagi tidak? Tidak. Kalau tidak berarti jawabannya kita cukupkan sampai di sini. Maka jawaban pertanyaan dari 4 kurangi 1 per 4 jawabannya 15 per 4. Paham? Oke, sekarang kita coba sekali lagi ya. 8 dikurangi 1 per 8. Nah, ini kan gini nih. Berarti 8 ini kan otomatis bilangan bulat nih. Kalau bilangan bulat otomatis per 1. Berarti 8 per 1 dikurangi 1 per 8. 1 per 8 ini kita tulis lagi nih. Berarti ini tidak ada perubahan yang atas nih. Tidak ada perubahan yang ini. Cuman kita tulis lagi yang ini ada perubahan jadi 8 per 1. Nah, 8 per 1 lihat bawahnya nih. Sama tidak? Tidak. Kalau tidak sama ya cepat. Kalikan set. 8 kali 1 8. Nah, ini dikalikan silang. 8 kali 8 64 dikurangi. Nah, 1 kali 1 berapa? 1. 64 dikurangi 8 berarti 63 per 8. Nah, 1 per 2 dikurangi 1 per 8. Nah, berarti 1 per 2 nya ini kita samakan dulu penyebutnya. Nah, pakai angka berapa nih? Ini 8, ini 2. Kalau tidak bisa kita kalikan. Tapi kan lama ini. Berarti kalau lama berarti kita pilih pakai angka 8 saja. Nah, angka 8 kita tulis sini. 8 dibagi 2 4. 4 kali 1 4. 8 bagi 8 1. 1 kali 1 1. 4 kurang 1 3. 3 per 8 sudah. Berarti 3 per 8 jawabannya. Bisa ya? Bisa tidak? Oke, kalau bisa kita coba cari contoh yang lain. 1 per 3 dikurangi dengan 1 per 5. Nah, ini kan penyebutnya beda nih. 3 dengan 5 ya sudah. Berhubung kita tidak bisa memakai angka 3 atau 5, ya sudah kita kalikan saja biar cepat. Berarti 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 kali 1 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 3 kali 1 3. Berarti 5 kurang 3 ya 2. 2 per 15. Nah, 2 per 15 bisa diperkecil lagi tidak? Tidak ya sudah. Berarti jawabannya 2 per 15. Paham ya? Oke, lanjut ke mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, penyebut yang sama itu kayak tadi di awal. Jadi penyebutnya, kalau penyebutnya sama ya sudah berarti kita tinggal kerjakan yang bagian atasnya atau pembilangnya. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan pengurangan pecahan tapi campuran dengan penyebut yang sama? Nah, contoh campuran dengan penyebut yang sama. Perhatikan campuran nih. 5 3 per 4 dikurangi, ini 4 ya. 5 3 per 4 dikurangi 2 1 per 4. Nah, ini kan pecahan campuran nih. Ini juga pecahan campuran. Jadi pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Tapi perhatikan, tapi penyebutnya sama nih. 4 ini 4. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Ya sudah,
Cara mengerjakannya berhubung di sini ada bilangan bulat, di sini ada bilangan bulat ya, tinggal kita kurangkan 5 kurangi 2. Nah, kemudian tinggal kita mengurangkan pecahannya 3/4 dikurangi dengan 1/4. Tulis 3/4 dikurangi 1/4. Nah, ini kan bilangan bulat nih. Ya sudah, 5 kurang 2 berapa? 3. Nah, ini dikurangi ini berapa? 3/4 dikurangi 1/4. Berhubung ininya sama, ya sudah, berarti kita tinggal kerjakan atasnya. 3 kurang 1, 2. 2 per berapa? 2/4. Berarti jawabannya 3, 2/4. Jelas ya? Jelas? Oke, kalau jelas kita coba dengan latihan soal deh. Berarti nanti kalian kerjakan, buka buku LKS-nya ya. Oke, jika ada pertanyaan tentang video ini, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu ibadah. Akhir kata, Bapak Guru kalian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah.